Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan ini bagi kita beribadah. Semua kita mau arahkan hati kita kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah jalan Tuhan memimpin kita. Kalau dalam perkembangan Dia memimpin kita, tapi kalau di dalam penciptaan, maka firman itulah yang mencipta kita. Itu sebabnya setiap yang diberkati Tuhan harus diawali dengan mendengar firman Tuhan. Persiapan 7 gereja dalam kitab Wahyu itu semua diawali mendengarkan firman Tuhan dan mereka diberkati. Kita juga semua, bagaimana hati kita mendengar firman, bagaimana kesungguhan kita, bagaimana kerinduan kita, itulah jalan Tuhan memberkati kita semuanya. Dalam Yeskiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-19, kita baca 2 ayat saja. Semua kita perhatikan dulu biar kita baca bersama-sama. Yeskiel pasal yang ke-11 mulai 19. 1, 2, 3. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh baru di dalam hati mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang takut, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, dalam firman Tuhan ini disinilah letaknya Tuhan sangat memberkati kita. Sama dengan teladan yang diberikan oleh Yesus kepada kita, Dia taat. Jadi ketaatan kita adalah memandang kepada ketaatan Yesus Kristus. Kita sudah sering mendengar bagaimana ketaatan Yesus Kristus. Dalam Ibrani pasal 5 kita juga akan membaca, atau saya baca ayat 8. Dan sekalipun Ia, itu Yesus Kristus, adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Yesus juga adalah taat, dan Dia adalah teladan kita dalam ketaatan. Kita semua bergumul, berusaha untuk ada kesaksian, untuk ada yang menjadi dicontoh oleh
orang lain. Tapi semuanya kita saat sekarang belum sempurna, sedang menuju. Itu sebabnya sasaran ataupun contoh ketaatan kita adalah langsung Yesus sendiri. Dia taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi ketaatan Yesus itu sudah dalam proses, tidak berhenti oleh penderitaan. Walaupun dalam hatinya sebenarnya tidak suka. Kita sering sekali, saudaraku, ketaatan kita kalau kita mau. Tapi kalau kita tidak mau, maka kita tidak mau taat. Kita tidak setia. Tapi kalau Yesus taat melalui apa yang dideritanya, yang semua dan ketaatannya kita baca di sini sampai mencapai kesempurnaannya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, ketaatan kita harus mencontoh sampai kepada ketaatan Yesus. Mengapa kita tidak taat? Karena posisi yang kita ambil seringkali salah. Posisi kehidupan gereja Tuhan atau orang Kristen yang siap bagi hari kedatangan Tuhan itu ada tersendiri, diatur, ditata dengan baik oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, yang pertama, kita senang kalau terjadi banyak orang percaya. Saya yakin di akhir zaman pasti banyak sekali orang percaya datang ke gereja. Saya senang itu. Dan itu akan terjadi. Hanya saudara-saudaraku, sesudah itu inilah yang harus peningkatannya. Siap bagi hari kedatangan Tuhan. Jadi kalau banyak di gereja senang saudaraku, tapi peningkatannya harus bersiap sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Untuk banyak datang di gereja, tidak perlu firman pengajaran, tidak perlu firman tentang peningkatan pendewasaan. Yang diperlukan adalah percaya. Dan supaya percaya, bisa juga melihat mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, terjadi pertolongan. Enak saudaraku. Tapi itu adalah satu tingkat dalam perjalanan gereja. Itu disebut bagaikan firman susu. Gak usah dicerna, tinggal gelap. Enak saudaraku.
Tapi ada lagi makanan keras. Nah, inilah yang untuk mempersiapkan gereja kepada kedatangan Tuhan. Sekarang kita sudah ada di dalam persekutuan umat Tuhan. Jadi apa yang kita butuhkan sekarang? Siap bagi hari kedatangan Tuhan. Haleluya saudaraku. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sekarang sedang dibentuk. Sekarang sedang dibawa kepada arah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam pembentukan, dalam arah perjalanan gereja siap bagi hari kedatangan Tuhan, ini harus ada apa? Tadi kita sudah baca. Aku akan memberikan mereka hati yang lain, roh yang baru. Jadi ada perubahan. Semakin dibaharui. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, kalau kita boleh lihat itu, ini karena hati yang baru, maka senantiasa terjadi hal yang baru, pembaharuan. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Inilah saudara-saudaraku yang diinginkan oleh Tuhan. Hati yang lain, roh yang baru, itu karena ada ketaatan diperbaharui. Semoga kita semuanya masuk dalam gereja yang siap bagi hari kedatangan Tuhan. Tapi harus siap dibaharui, dirubah hari demi hari. Haleluya saudaraku. Dirubah itu kepada kebaikan itu tidak mudah. Kita sering sekali harus keluar dari kesenangan kita, dari kemauan kita. Bahkan kita tidak boleh mempertahankan keakuan kita terutama. Bahkan kebenaran kita sendiri. Tak boleh saudara. Ya. Itu sebabnya Yesus Kristus berdoa untuk masuk dalam ketaatan yang terakhir. Apa doa Yesus di Getsemani? Bapa, kalau boleh jauhkanlah cawan ini. Itu adalah perjalanan itu saudaraku. Dia harus menjalani apa yang tidak sesuai dengan keinginannya, apa yang menyenangi. Dia harus masuk dalam penderitaan apa sekalipun. Masa yang maha kuasa dihina oleh orang-orang, ibu-ibu meludahi dia, ngata-ngatain dia, menjahat ngata-ngatain dia. Kita aja kalau sudah tua, kamu jangan begitu sama orang tua gitu. Kamu jangan begitu. Hormatlah, inilah apa semua. Tapi Yesus semua itu diterima. Dan dia tidak marah dan dia tidak menolak. Semoga kita punya karakter seperti itu. Haleluya. Ini. Jadi mempelai Tuhan itu
sudah dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk, tidak mempertahankan. Kalau mempertahankan, tidak berani masuk dalam ketaatan itu. Tidak bisa, saudaraku. Tidak bisa. Biarpun kita pikir kamu harus baik dulu baru aku baik. Mana ada ceritanya begitu. Mau baik ya diberkati Tuhan. Mau berserah kepada Tuhan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Mau berbuat ya diberkati Tuhan. Mau melayani ya diberkati Tuhan. Jangan karena kita nggak senang sama si anu, nggak mau aku bagian, nggak mau aku pelayanan, nggak mau lagi ah. Jangan, saudaraku. Itulah yang Yesus berdoa, kalau boleh jauhkanlah cawan ini, namun bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Biar apapun yang terjadi, tapi Yesus belajar taat. Itulah contoh bagi kehidupan kita. Haleluya. Kita sudah mendengar hari-hari yang lalu dalam Matius pasal 7 pembentukan mata. Sering kali mata ini, saudaraku, yang dilihat adalah kekurangan orang lain. Nah, bahkan ingin mengambil selumbar di mata orang, padahal di mata sendiri ada balok. Sebetulnya keinginan itu baik, tapi bagi manusia tidak ada yang bisa lagi mengambil selumbar. Karena apa? Kalau Tuhan sudah katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-8, karena kemarin belum bacanya, coba dulu baca deh. Baca mulai 1. Tolong. Yohanes 8 mulai 1. Perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Inilah yang kita gumuli, kita usahakan semakin mendapat hati yang baru dan berhenti dari segala yang lama. Jangan berbuat dosa lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tetapi namanya orang melihat kesalahan, tak perlu. Karena itu membuat kita tidak taat. Karena itu membuat kita keras. Tidak ada lagi Roh Kudus lembut. Dan tidak ada jalannya kita untuk menghukum
seseorang. Karena kita semua sudah berbuat dosa. Yang ada bagi kita capai sasaran masing-masing. Dan kesana kita. Saya tidak tahu kita berapa lagi. Tapi masing-masing hidup ini adalah kesempatan untuk senantiasa sesuai firman Tuhan ini semakin dibaharui. Karena pembaharuan itu bukan sekali, saudaraku. Kemarin sudah baru kita pikir sudah selesai, belum. Tadi 2 Korintus 4 ayat 16 itu berapa kali disebut? Coba dulu. 2 Korintus 6 tadi yang 14. 16. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Berapa kali dibaharui? Tiap hari. Haleluya. Ini pergumulan kita masing-masing. Semua kita. Yang ada pada kita adalah saling mendukung. Ayo semakin dibaharui. Ayo semakin dibaharui. Kalau kita mau ngambil selumbar dari mata orang itu nggak bisa. Tapi kalau saling mengajak, ayo semakin dibaharui. Minta tolong kepada Tuhan biar kita dikasih hati yang taat, roh yang taat, roh yang dibaharui dalam batin kita. Saudaraku, dalam hal ini supaya bisa memiliki hati yang taat, roh yang baru, jangan pilih salah. Sering sekali manusia ini bukan ingin jadi murid, padahal kita semua harus murid kepada Tuhan, kepada kebenaran. Haleluya. Amin, saudaraku. Murid belajar, murid mengikut, murid melakukan. Tapi sifat manusia, ini sifat manusia, selalu ingin menggurui. Ini sifatnya ngajari, cepat sekali. Kalau guru yang Tuhan sudah tentukan, itu akan membawa kepada pembentukan tubuh Kristus. Tapi kalau guru karena keinginan hatinya, karena perasaannya, itu di dalam Yakobus pasal yang ketiga, itu tidak sesuai dengan firman. Kita mau baca ini Yakobus pasal 3 ayat 1. Boleh bantu? Dosa karena lidah, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya, sudah. Kenapa disebutkan jangan banyak orang di antara kamu menjadi guru? Karena sering ngajari terus. Ya. Bahkan karena terlalu ingin ngajari, perempuan ngajari juga suaminya di dalam ibadah. Bisa begitu, saudara. Itu hebatnya menjadi guru. Itu sebabnya firman Tuhan udah diam. Nah, nanti kalau mau bertanya di rumah,
Beda saudara-saudaraku. Itu pun kalau di rumah bertanya. Tapi yang selanjutnya juga jadi guru terus. Ngajarin saudaraku. Beda rasanya bertanya dan menjadi guru. Ini tabiat-tabiat yang tidak bisa kepada ketaatan. Banyak hal saudaraku. Ada juga kalanya manusia itu menjadi dirinya Tuhan, sudah hebat. Itu sebabnya Yesus datang dari surga, ambil rupa manusia, dan dalam keadaan manusia jadi apa? Hamba. Ini baru bisa taat saudaraku. Tapi ini menjadi guru, menjadi tuan yang merasa sudah lebih bisa. Ini sering sekali saudaraku, dan hal ini membawa manusia makin keras, tak bisa mendapat hati yang taat. Itu sebabnya saudaraku, Yesus belajar taat dengan yang diderita, dengan mengorbankan kebenarannya. Semua dikorbankan, tidak ada yang sisa, nol saudara-saudara. Sering sekali manusia ini nangis, itu suatu memang karena Yahweh. Nih, biarlah yang penting Tuhan menghargai kita. Haleluya saudaraku, amin. Lah ini manusia ini selalu dari manusia. Tapi kalau kita taat kepada Tuhan, nanti banyak juga orang yang menghargai kita. Haleluya. Yesus, segala lidah mengaku, segala lutut bertelut. Dari mana? Dari ketaatan tadi. Sampai dia menang, bangkit di situ. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi bagi kita itu untuk kita belajar taat. Biarpun manusia bagaimana sedekat kita atau bagaimanapun, itu semua membawa kita belajar taat kepada Bapa di surga. Supaya kita dengan itu semua dinyatakan seperti Yesus, ketaatan sampai sempurna. Itu kita baca di dalam Ibrani 4:1. Berapa tadi? 5 ayat 8. Biar Tuhan tolong kita saudara-saudara. Jadi karakter-karakter yang mau ke surga itu beda. Karena tabiatnya itu sudah beda, maka semuanya perilakunya juga beda. Sampai tadinya muka-muka apa, muka kriminal apa kriminal, muka serem. Tapi kalau sudah dirubah oleh Tuhan, semuanya menjadi muka yang lembut. Semuanya saudaraku. Dan orang kalau sudah mulai hatinya keras, manusia yang lembut saja juga kelihatannya keras. Kenapa? Ini bibir ini nggak pernah normal lagi, maju ke depan. Kalau orang udah hatinya keras, mati gitu. Tapi kalau mempelai Tuhan itu aman, damai, sejahtera. Haleluya. Dari mana datangnya? Hari demi hari dibarui dan kita belajar taat, saudara. Itu sebabnya apapun yang kita lihat, jangan terpengaruh. Sama seperti Yesus. Pada saat itu, mana ada yang mendukung dia? Orang muridnya aja menjual dia. Gak bisa saudaraku.
Ya. Tapi Yesus tidak tidak berkurang penyerahannya. Perempuan-perempuan yang sangat mengasihi itu juga ada saatnya mereka juga hanya melihat dari jauh. Mereka tidak bisa menyertai, tidak bisa sama-sama lagi, karena hanya jalan bagi Yesus. Dan nanti kalau sudah Yesus selesai, nah itu baru kita bisa. Bagaimana kok bisa? Kalau kita temannya dalam kematian, maka kita juga akan sama dalam kebangkitan. Jadi kita mengalami juga sama. Itu di dalam 2 Timotius pasal 2 itu. Ada yang bantu baca boleh? Ayat 10. 2 Timotius 2 ayat 10. Karena itu aku sadar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. 2 Timotius 2 ayat 10. Ya. Ya. 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ya, sudah cukup ya. Jadi benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia. Jadi Dia duluan. Dan kalau kita boleh mengikuti, nah inilah saudara-saudaraku, bagaimana harus mati itu. Itu ketaatan, saudara-saudaraku. Tidak harus dibunuh seolah-olah kalau mati bunuh diri baru masuk surga. Tidak boleh, saudaraku. Jadi yang mati itu tidak ada yang menghalangi kita dalam kebenaran firman, sehingga kita diberi roh yang baru dan hidup yang penuh ketaatan. Dalam ketaatan ini semua keakuan kita sudah dibersihkan. Inilah saudara-saudara. Kalau kita semua sudah bisa dibentuk begitu, ya luar biasa ini. Wah, ada lagi hati yang keras, pemuda, pemudi, semuanya, anak-anak semua baik-baik, ya semuanya indah. Kalau sudah ada ketaatan semua, nah ini hanya ada karena Roh Kristus, hanya dengan pertolongan Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, saat ini diberi kesempatan bagi kita oleh Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati keras dan memberikan hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Jadi umat Tuhan itu adalah yang dibaharui dan kehidupan yang taat kepada firman Tuhan. Semuanya kalau ini boleh terjadi, indah saudara-saudaraku, dalam segala sikap kita, tabiat kita semuanya, ya, jangan banyak mata yang memandang selumbar. Itu kekurangan kecil di mata orang, padahal kekurangannya banyak. Jangan menghakimi
menghakimi, jangan menjatuhkan vonis, jangan suka jadi guru, ingin ngajari. Lebih baik murid itu banyak mendengar, diam. Ini kalau dia sudah bantah, dia sudah jadi guru, saudaraku. Nah, tidak ada lagi hati yang taat. Jangan kita jadi tuan, tapi hamba. Makanya Yesus mengambil posisi itu. Dia tidak melihat kesalahan orang lain untuk dihukum, untuk dituduh, tapi dia menerima kesalahan orang lain. Di dalam Yesaya 53 untuk ditanggung. Ditanggungnya segala dosa kita dalam dirinya. Ini saudara-saudaraku, artinya kita tidak berubah, kita tidak berhenti dalam posisi kita, dalam sukacita kita, dalam gairah kita, dalam pelayanan kita, tetap maju terus. Itu namanya taat. Tapi kalau tidak sesuai kehendak kita, langsung saya kadang ngeri juga dalam hidup ini, saudaraku. Dulu kami pas menikah, ya ada orang langsung mau bunuh diri, perempuan, saudara-saudaraku. Ya, lama-lama dia, apakah dia buat aksi perlawanan, dia menikah sama agama lain, saudara-saudara itu. Tapi itulah, jangan kita karena apapun berhenti kalau nggak sesuai kehendak kita, maju terus. Dia menikah sama agama lain, saudara. Ya nggak lama meninggal juga langsung. Nah ini saudara. Jadi juga kadang-kadang kita tidak mengerti apa keadaan kita ini. Ya kita hanya berserah sajalah kepada Tuhan. Saya dalam perasaan saya melayani dengan baik-baik. Tahu-tahu ada orang yang perhatian, saudara. Perhatiannya sangat lagi. Pas kita menikah, saya tidak pernah tahu menahu dengan itu. Langsung mau bunuh diri, masuk rem. Kebetulan di kampungnya itu ada rem. Ada orang bilang ke kita, mau bunuh diri masuk rem. Lama-lama bikin aksinya, bisa sama pendeta, sama bulan sana yang sudah naik ke zona Islam. Ya, jadi kadang kita nggak mengerti. Tapi marilah kita saudara-saudaraku dengan tulus kepada Tuhan. Ya, kita tetap di dalam roh yang baru dan taat kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Jangan lihat orang lain kita jadi tidak taat. Ketaatan kita itu kecil, belum teruji, belum ada apa-apanya. Sebabnya kalau kita belajar, biar hujan datang kebaktian, itu sudah mulai ada itu. Biar sulit, kita terobos. Amin, saudaraku. Sampai nanti kepada ketaatan yang sempurna. Itu Tuhan tolong kita. Itu jalannya Yesus. Jadi ketaatan kita itu tidak dihalangi oleh apa saja pun. Oleh keinginan kita, tidak berubah. Nah ini enggak sampai keinginannya berubah, saudaraku. Pindah agama lagi, nikah lagi sama agama. Nah, jadi ketaatan kita, apapun yang terjadi, setia terus kepada Tuhan. Amin.
itu umat Tuhan, itu kekasih Tuhan, itu mempelai Tuhan. Apapun dia tidak akan mundur. Jadi ketaatan sampai kepada kesempurnaan, ketaatan itulah yang kita pandang dari Yesus, dan itulah yang kita akan ikuti. Saya bacakan ini untuk kita datang menyembah Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-5 tadi, saya hanya ulang ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia belajar taat. Apalagi kita, saudaraku, banyak kelemahan kekurangan kita. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kalau kita jadi orang Kristen karena banyak duit, mah enak, saudaraku. Kalau kita jadi orang Kristen, ya apa-apa, mikul sembako 1 karung 50 kilo. Sebenarnya dia gak kuat 50 kilo, tapi dipaksa ini contohnya ya. Jadi, tapi kalau ini bukan karena uang, bukan karena sembako, tapi karena penderitaan. Artinya kita teguh setia kepada